Assalamualaikum. Apa tuh? Kan take one. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita Pandawa Misteri. Saya Ridwan. Saya Sanji. Saya Jarod. Alright. Jadi untuk malam ini Ya. kabar dulu nanya kabar dulu kasihan. Kabarnya gimana Pandawa? Sahabat Pandawa gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Sehat selalu. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Kalau nggak sehat ya pakai BPJS, obat ya. Nah jadi Bang San, jadi kita malam ini mau ngebahas apa nih? Kebetulan kemarin dari, lupa gua ingin kemarin nggak tahu di mana tuh ada tuh. Rencana kan mau di screenshot kan biar tahu. Jadi ada salah satu penonton Pandawa, dia nanya ke kita, Bang, minta tolong Bang, itu kalau untuk rumah tusuk sate, nah itu dari orang Batam. Orang Batam. Orang Batam. Itu siapa? Oh, Bang Junius. Bang Junius. Halo, Bang Junius. Halo Bang Junius. Halo. Sifu. Panggilnya gue Sifu. Ya? Oh iya, Bang Sifu. Jadi dia bilang, Bang minta tolong dong bahas tentang rumah tusuk sate. Katanya. Tusuk sate itu katanya kurang bagus. Katanya, tapi dari segi mananya kurang paham juga. Siapa tahu timnya Abang tahu nih. Kata dia gitu kan. Kenapa tusuk sate itu nggak bagus? Kalau menurut Bang Jarod gimana tuh kalau Waduh, ada saya feeling. Saya menurut saya. Gimana Ki? Gimana Ki? Ki Jarod. Dari kalian dulu bagaimana yang kalian tahu dulu dah. Salah satu dari lo. Kalau saya ya, kalau saya pribadi, kalau yang saya pernah dengar cerita-cerita dari orang tua, dari pribadi, dari kerabat-kerabat tuh kayak kalau tusuk sate tuh kalau dari segi buat kalau buat ditinggalin doang tuh buat tinggal kita pribadi gini nih, kayak sekarang kita tinggal di sini tuh kayak gak worth it gitu, maksudnya nggak bagus gitu, rezeki kita kadang katanya seret gitu katanya ya. Itu yang tusuk sate itu kayak apa sih? Kayak ini ya, mungkin kayak pintu tuh kayak ada palang gitu. Enggak, jadi gini loh. Kayak mana sih? Jadi ini rumah. Jadi ada dua jalan lagi. Jadi di sini ada dua jalan lagi. Nah, ini pertigaan. Oh. Ini pertigaan. Jadi dia pas buat pertigaan gitu ya. Tahu nggak toko material yang di depan yang warna-warni? Oh itu warteg. Material. Oh, material, ya udah, ya. Itu kan tusuk sate tuh dari sana bisa, dari sini bisa kan. Itu kalau pribadi tuh kayak kalau kalau ditinggalin kayak gini tuh nggak worth it gitu, kayak rezeki seret, apa seret, apa yang kita lakuin seret gitu. Tapi kalau kata orang dulu ya sahabatnya, bukan kata saya ini mah ya, saya cuma dengar doang. Kalau buat jualan baru Oke ya. Oke, karena di segala arah tuh ketahuan gitu, kayak wah itu ini di sini iya, di sana iya gitu. Nah kalau menurut saya pribadi ya sama kayak Ridwan. Kalau untuk segi dagang itu sih oke, karena memang dari view-nya itu jarak view-nya lebih luas dan lebih lebar gitu. Iya, terus sama kalau di pertigaan orang belok, setelah belok kan orang ngegas tuh. Iya. Nah, di situ kadang mungkin berisik. Udah gitu kadang di pertigaan ini kan orang nggak sabaran gitu kan, ada tabrakan atau macet. Nah, betul. Jadi kayak kesannya nggak pernah tenang jadinya rumahnya itu, karena ribut beneran di situ. Kalau pikiran gua sih gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang halusnya itu saya nggak ada mikir sampai situ gitu. Mungkin ada tapi takutnya kita salah ngomong. Iya. Kalau menurut Jarod gimana ya? Baru nih. Tua banget gue. Sahabat kalau punya mata batin bisa ngeliatin aki-aki ini. Iya. Panjang. Jenggotnya. Bukan jenggot kalau dilihat benar-benar, bulu hidung. Apa itu? Tanduknya mungkin kayak orang Korea. Jadi kalau tusuk sate seperti itu ya. Kalau saya ngelihat langsung sih, kalau buat sate usaha memang iya. Iya, ya, karena tapi tusuk sate kan buat usaha memang. Iya. Jualan sate. udah colok nih. Jadi kalau buat usaha itu memang bener ya, lihat di siapa mau kemana tuh ada warung, jadi memang kelihatannya di dia doang. Tapi kalau buat
buat ini dulu ya sebelum apa goibnya lah ya, belum sininya dulu. Tapi masalah ininya dulu yang saya jelasin. Itu yang tinggal di situ tuh harus bahasanya kuat juga gitu. Kuatnya apa? Karena angin itu lebih kenceng. Di situ. Iya, karena dia benar-benar di pertigaan angin. Kalau dari sini itu angin lempeng gini bang, baru pecah. Karena dia pasti dia duluan yang kena angin. Kena dia. Jadi memang usaha bagus, tapi dia harus fisiknya itu ya orang-orang rumah itu harus kuat. Tapi yang setahu saya pasti ada lah, pasti namanya sakit, pasti ada. Sakit itu sebenarnya sih Karena angin itu. iya, karena dia harus angin itu. Jadi gimana sih kalau kalian lewat gang sempit tiba-tiba angin berembus, parahnya kecil gitu ya. Tapi kalau dari sini angin dari sana nih masuk ke kita bung gede, tapi yang dari sana ngerasa angin tuh gak ada, kecil aja. Tapi pas masuk ke Serong itu kenceng. Karena dia angin itu lebih kenceng dulu, kena dulu berkarat yang ke rumah untuk sehat itu gitu kan. Dia buat kesehatan itu benar-benar harus dijaga juga yang tinggal posisinya di situ. Kalau dari hal mistis memang kayak makhluk halus itu lebih suka tinggal di rumah tusuk sate atau gimana? Kalau hal mistis Yang itu, gaib, yang gaib. kalau yang gaib itu sebenarnya sih nggak semua ya. Yang gaib itu yang penting satu kebersihan. Oh. Itu pertama, tetap kembali lagi kebersihan. Itu kayak dia suka paling tepat itu yang kotor, jorok, lembab. Ya. Kalau kalian bersih, usaha di situ nggak kotor atau warung bersih, jaga kebersihan lah ya. Insya Allah itu nggak ada gitu. Maksudnya ibarat kata ada tapi nggak mengganggu banget. Tapi sering mengganggu itu mungkin karena alam. Karena kalau menurut Feng Shui-nya Cina atau itu dia memang bagus buat usaha, tapi buat kesehatan orang tinggal situ tuh dia lebih kurang gitu. Pasti ada aja karena harus kuat fisiknya gitu, karena dia harus angin itu ke dia semua, ke rumah itu dulu. Jadi baru kebelah buat kena dia duluan gitu loh. Kalau buat kesehatan, kalau buat mistisnya segala macam itu sih nggak terlalu ini. Yang penting kalian rapi, terpercaya lah sama Gusti Allah ya, nggak terlalu banyak lebar juga. Karena yang saya tahu itu, saya kira tadi saya bilang tusuk sate itu pikir saya rumah segala macam gitu. Ternyata jalur seperti pertigaan itu ya mungkin kalau buat kesehatan itulah ya. Terus yang kedua itu kalau buat yang goibnya nggak terlalu, yang penting kalian bersih, nggak kotor lah lingkungan tempat kalian tinggal gitu. Tapi syukur-syukur jangan pas banget sih sebenarnya sih. Karena itu buat ngaruh buat kesehatan yang tinggal di situ gitu loh. Jadi kalian yang minimal ada, saya pernah ngeliat itu dia ada rumah beli di situ tanah, tapi dia paham gitu loh. Jadi pintunya itu nggak pas di pertigaan ya bang. Jadi pertigaan pintunya itu benar-benar di samping. Usahanya baru di sini. Gitu. Utamanya di situ. Iya, jadi pas banget usaha, tapi pintu buat dia kamar segala macam di sini, jadi pintunya jadi nggak pas ke pertigaan. Jadi kalau untuk gaib mah sama aja. sama aja, nggak masalah. Kalau masalah gaib itu nggak terlalu ini banget sih ya, karena yang gaib itu kalau yang suka itu tadi saya bilang lembab, kotor. Kalau kalian bersih segala macam, terus tambah lagi kalian rajin sholat, minta sama Gusti Allah, ya itu lebih jauh banget lah sama hal Sering ibadah aja. Iya, ibadah. ada masing-masing. Itu kalau menurut saya yang saya tahu sih, terus saya juga ngelihat pernah kayak gitu, saya lihat ada sakit, ada aja sakit karena anginnya itu dia yang lebih gede, kena anginnya duluan dibanding yang kanan kiri sama di sebelahnya, karena dia angin baru. Berarti dibandingkan mistis tuh lebih gede ke kesehatan itu. Jadi kalian harus, maka banyak loh ya gua kata ada sakit nih untuk karena nggak cocok segala macam. Sebenarnya sih bukan kayak gangguan goib atau apa, bukan, karena anginnya itu gitu. Coba kalian lihat gang sempit aja, pasti anginnya gede gitu loh. Karena kalian duluan yang kena, cuman pinggir kalian ini kanan kiri. Selama gua ngerasain angin ya, sorry ya, ini agak gitu. Angin itu yang paling enak gua rasain di tempat gua kerja itu. Kemarin kita lewat, ya kan? Padahal lapang itu bang, sawah semua, cuma angin kenceng banget. Padahal sawah semua. Giliran kita masuk udah ke yang banyak rumah, nggak ada angin kan? Ya karena kan itu kan nggak ada banyak pohon dong. Iya, pohon itu kan menghasilkan oksigen. Jadi angin bertambah. Kalau masuk ke perumahan atau masuk lagi nggak ada lahan kosong gitu ya, pastinya saya bilang kebentur aja tuh angin, jadi nggak ngerasain ya bang, nggak terlalu sejuk lagi. Ya, sama halnya seperti itu posisi rumah, kayak pertiga tusuk sate itu, ya kayak gitu. Jadi angin lari nih kanan kiri, kayak ngurung tuh angin gitu, harus
baru yang tengah ini tusuk sate ini baru. Jadi jadwal yang paling parah. Ada kesehatan, keseringan kesehatan kalau yang kayak gitu. Berarti sahabat, kalau dari kita simpulin atau kita rangkum dari omongan Bang Jarod ini, berarti kalau dari omongan Yesus tuh nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Menurut kepercayaan lagi gitu, tentang hal-hal kayak gitu ya. Iya. Kalau lebih kesehatan sih, Ya, karena angin. kesehatannya ini itu loh ya. Memang pasti jadwal yang paling dihantam rumah itu. Itu aja yang penting rajin apa semua. Ya, pokoknya di rumah itu pokoknya selalu dibersihin, jaga kebersihan. Kan kalau menurut agama kita masing-masing kan maksudnya kayak misalkan di agama saya kan kebersihan itu kan adalah bagian dari iman. Betul. Iya betul. Memang bagus, lebih bagus bersih. Iya. Ya, kalau kalian benar sedikit sakit segala macam ya mungkin hal seperti itu saya bilang tetap ada, tapi dia melihat dari fisiknya kita manusianya. Kalau kitanya lemah, kita sakit, dia makin leluasa juga masuk. Mengganggu kesehatan kita juga nanti. Gitu. Berarti bukan rumah susuk sate doang, rumah-rumah kalian pun yang kayak rumah-rumah biasa Kalau kotor, bisa juga kalau kotor, jorok, ya kan. Iya kan. Kalau kalian orang yang jorok ya, marilah gitu. Betah gitu dia. Iya, betah juga terus jadi Gak sehat juga sih. iya, nggak sehat juga bagi kesehatan gitu. Jadi kalau emang masih kayak ada orang kotor, mendingan langsung bersihin aja gitu. Iya. Walaupun nggak usah nunggu disuruh lah gitu, minimal Ya, sendiri gitu ya. barang-barang nggak perlu dibuang aja lah. Ya dibuang-buangin gitu. Misalkan dari barang dari kecil udah gede, menurut kalian udah nggak berguna, buang aja. Buang nggak kasih orang-orang yang membutuhkan. Kalau kalian mau apa kenangan ya. Ntar kalau kalian punya rumah tinggal sendiri bawa lah. Iya. Jangan ditinggal dulu, kasihan lah. Iya. Masih tinggal di situ. Sama Jadi ngap. intinya rumah itu bagaimana yang di dalam rumah itu mengatur supaya suasana rumah itu lebih Ya lebih nyaman. benar. Makanya saya ini pengen saya buang-buang. Apa? Jangan lah. Masalah kita ini bisa dah dibuang. Di kontrakan abang yang kami buang. Bodo amat. Makanya studio ini. Itu. Jadi kalau jadi gitu aja sahabat. Untuk video ini rumah sate rumah tusuk sate itu kagak ada bagian bisnis itu nggak ada, sebenarnya sama semua. Sama. Sebenarnya berarti rumah tusuk sate itu cuma mitos. Masih mitos lah ya. Emang saya bukan saya bilang mitos, tapi benar-benar kejadian. Emang sih itu menurut cuma maksudnya ini bukan banget kayak mitos ya, jatuhnya kayak memang pasti dibicarakan kesehatan. Iya. Apa tusuk satenya yang tinggal di situ sakit segala macam sakit ya karena angin itu. Kalau menurut Feng Shui atau menurut saya pribadi emang benar dari kita baca arah angin itu memang pasti kehantam paling parah ya tusuk sate itu rumah gede anginnya gitu. Jadi kesehatan Ya, jadi intinya gitu. ada sakit-sakit ya kesehatan. Jadi gitu sahabat, pokoknya jaga kebersihan, terus jaga iman dan menurut agama masing-masing ya. Jadi kalau masuk itu pasti kan ada doanya kan di agama masing-masing. Iya, betul. Ya kan? Jadi kayak habis keluar dari mana kayak ya permisi lah gitu biar nggak ngikut ke rumah itu bahaya juga. Misalnya rumah masih ramai ada orang tua, anak kecil segala macam kan bahaya juga. Bahaya buat Keluarga kesehatan. gitu, iya buat kesehatan juga gitu. Jadi ya sekian aja lah ya. Ya, sekian aja. Mungkin ntar nextnya Coba manajer yang tutup sini. Ya lah, coba tutup. Coba tutup sini. Duduk sendiri sini. Sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Coba duduk sini. Bang Azam aduh. Jadi kali ini dia yang penutupan ya, Pak. Ya. Kita keluar. Kita keluar. Tutup ya. Dah, tutup dua. Saya manajemen memutuskan untuk akhir Memutuskan apa? untuk akhiri ceritanya dari Pandawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Iya. Oke. Jadi gitu ya sahabat ya, Ya. jaga kebersihan, jaga kesehatan. Hey, yeah.